tulis angkanya eh, di bak nih halaman se ini buku nggak ada halaman. Oh ada 281 ya. Terus 200 sampai 200. Nah, tadi 28 berapa? 281 ya? Yes, teh. Udah sampai 294 kawan. 294. Terus ya, bikin judulnya, tulis di buku atau di HP terserah coret dulu. Balagha Wadiha 281 sampai 294. Nah, kerjain tadi. Yang pernah? Mhm. Fahimna. Oke. Nah, kenapa anak tandain supaya nanti kita, akhwat, kan balagu udah habis. Kita masih ada 1,5 bulan lagi. Karena kemarin janjikan sama Tuna mau ngajarin Arab Nahu. Cuma anak tuh agak dan galau. em, Takutnya anak gimana ya? Kurang asan aja gitu kalau pelajaran Iza. Kalau ada sampai bocor ke beliau, beliau pasti marah tuh. Kalau anak ambil nahu beliau. Nanti jadinya kita perbanyak aja tadribatnya ya. Tadribat adab, takbir, sama balaghah. Tapi yang di buku kuliah. Oke, akhwat ya. Jadi setiap Ana minta tolong untuk kerjain terlibat, ditulis judul bukunya sama halamannya. Yang kena? Mhm, Fahimna. insya Allah ya. Oke, karena kita masih ada nih kan buku-buku Lipia kan waktu itu kita mulainya dari bab apa? Ingat nggak? Nah, terlibat Lipia itu kita mulai dari bab apa waktu itu? Waktu semenjak kita perbanyak ini, perbanyak terlibat, bab apa itu? Nanti kita lihat. Kan ada bab khobar, insya, asal-wasal belum kita kerjain. Gitu ya. Nah, jadi kita 6 minggu ini ngerjain terlibat. Oke? Nah, sebentar. Tadi 281 ya. Karena pilih halaman-halaman yang nggak dikerjakan. Karena nggak semuanya. Karena ini tadribatnya agak susah. Agak susah ya, Zizah ya? Tadribat di buku ini ya, Zizah? Iya. Hmm. Iya kan? Mhm. Ini anak guru aja kayaknya susah gitu. 28. Oke. Tadrib satu iya. Terus dikerjain sebisanya aja, akhwat ya. Tadrib 2 tidak usah. Tadrib 3 ya. Tadrib 4 ya. Tadrib 5 ya. 6 gak usah. Terus pas mukobalah, tadrib awal ya. Tadrib sani ya. Tadrib salis ya.
Tadrib Robi iya, Komis enggak. Terus yang Husnul Ta'lil, Tadrib satu nggak usah. Tadrib satu itu yang Husnul Ta'lil, pernah halaman, tolong catat ya, halaman 289, yang tadrib satu diartikan saja. Ya, tadrib satunya atau tambahin satu diartikan. Tadrib sani nggak usah. Salis iya, Robi nggak usah. Terus bab takkidul madah bima yusybihul zam, tadrib awalnya cuma terjemahkan ya. Terus tadrib saninya terjemahkan juga. Tadrib robi misalkan, komis nggak usah. Eh, komis iya, robi iya, komis diartikan. Dah, ini cari PDF-nya ya. Yang Ana silang berarti di nggak dikerjakan, yang Ana ditarik. Bentar ya guys, ada loading ya. Ya Allah, bentar ya. Soalnya kalau lagi share apa file ini dia nggak bisa buka halaman lain. Siapa yang mau baca? Kalau Allahnya apa? Belva, Ustazah. Bapak? Oke, sip. Siapa selain Bapak tadi kayak ada suara deh. Hah? Udah, Belva doang. Oke, ntar ya Belva ya.
Belva, ya silakan. Halaman berapa tadi Belva? Halaman 139, Ustazah. 39. Udah nyampe belum di Antuna? Ininya PDF-nya. Udah masuk? Udah, Ustazah. Oh, udah. Alhamdulillah. Dibintangin ya, Ahmad ya. Nanti Ya, Ustazah. Antuna, murojaah ya. Mungkin kita masih, misalnya kan kita kelar kelar di bulan bulan Februari. Karena mau memperbanyak ini balaghah. Jadi kita terlibat memperbanyak terlibat ada balaghah di Selasa ya mengenai insyaallah. Nanti Seninnya itu kita perbanyak perbanyak takbir ya. Takbirnya itu pakai buku takbir Libya ya. Kemarin udah dikirim 3 file kan? Link 3 mustawa belum takbirnya apa? Kalau mustawa berapa yang anak kirim? Itu kan ngerjain takbir mustawa kemarin. Hmm? Mustawa Fani. Sani? Oke. Mm, Itu ada PDF-nya ya kemarin ya? Ada, Ustazah. Ada. Mustawa Robi ada PDF-nya nggak? Di Ana belum ada. Ana belum download Belum. kayaknya. Oke. Anak kirim. Ini sebenarnya buku yang apa? Belajar tambahan ini. Nggak tahu ya, tapi anak pernah kayak set atau apalah gitu. Buku-buku ini. Sebenarnya soal-soal masuk kampus ya, in general ya. Iya, nah, kalau tulis berasal dari buku ini. Jadi tentunya kalau punya tambahan, akhwat, dalami pelajaran taktik dan sirah dari pendidik. Yang kena, mhm, Fahimna insyaAllah, Alhamdulillah. Ustazah. ya. Hmm. Kenapa didalami juga gitu kan pelajaran sirah atau tauhid? Akhwat? Karena pelajaran sirah atau tauhid ini biasanya munculnya di ujian besar, gitu ya, di ujian besar. Jadi emang agak unik kalau kita pikir ya. Jadi ya, ini sebelum kita masuk kampus, kita harus menyelesaikan buku dari kampus tersebut. Gitu. Ya, unik ya. Gitu. Misalnya kayak Anda mau apa? Mau daftar IDAT misalnya. Karena sebelum daftar IDAT, Antuna harus menyelesaikan buku-buku IDAT itu. Gitu. Bahkan kalau menurut anak kayak bimbel gini, mestinya itu untuk menyelesaikan bukan hanya pelajaran di IDAT, ya, di IDAT kuliah manapun, tapi juga menyelesaikan pelajaran di S1 ya. Anda udah pernah tahu belum kenapa kenapa ujiannya susah? Masuk kampus manapun tuh sekarang ujiannya susah ujiannya. Udah pernah bilang belum mana? Atau menurut Antuna kenapa? Coba, yang mau pendapat ya? Hah? Karena banyak Kenapa? saingan. Iya, simple ya. Karena banyak saingan. Ya. Banyak saingannya. Jadi kalau banyak saingannya itu bahwa nggak bisa pakai soalnya mudah kan kayak kemarin cerita itu kan. Kalau Unpad itu dulu kan gampang sekali ininya soalnya gitu. Kenapa ya saingannya sedikit kayak gitu kan? Kalau sekarang tuh akhwat pesantren-pesantren tuh masya Allah gitu. Ilmunya tuh udah dalam-dalam di kulum-kulumnya tuh udah luar biasa gitu kan. Jadi kalau dikasih soal yang susah, besar kemungkinan satu pesantren nih kalau daftar kampus lulus semua tuh. Nggak ada yang namanya seleksi gitu kan. Sedangkan mau gimana pun kita melakukan ya kebaikan gitu terbatas ya kalau misalnya Jakarta misalnya ya, ya manapun atau di kampus manapun lah terbatas gitu. Mungkin bisa
menerima semuanya seluas-luasnya Azhar misalnya, ya kan? Tapi seluas-luasnya negara ya, Saudi, ya kan, sudah kan terbatas. Hanya terjadilah ya bisa tujuannya apa? Seleksi. Bahkan besok kalau ada yang tulis, kalau lulus, Antuna dimanapun rumahnya, Antuna siapkan dana, ya, siapkan uang untuk siap-siap ujian lisan. Ya, memang ujian lisan itu kalau Antuna ujian kita, misalnya kalau ujian ya, kalau kalau ujian nasional kan ujian lisannya pasti online ya. Tapi kalau misalnya kayak ya, yang Jabodetabek itu biasanya ujiannya harus offline. Pulau Jawa offline. Tapi di luar Jawa online. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang setahun yang lalu, dan itu mau dimanapun dia berada, di luar Jawa, di dalam Jawa, dia harus ke Jakarta. Nah, kalau Antuna baru beli tiket yang ke kan misalnya, nah jadi mahal atau murah katanya? Kalau beli tiket pesawatnya 1 hari 2 hari sebelum berangkat, kawan, Mahal. jadi mahal kan? Nah, misalnya kan, ya susah, kenapa 1 hari 2 hari sebelum berangkat tiketnya? Karena biasanya misalnya pengumuman ujian tulisnya Rabu, Jumatnya Antuna ujian lisan. Eh, atau Kamisnya si pendamping. Oke. Jadi akan ada tuh tadi dana-dana dalam tanda kutip darurat. Nah, sebenarnya kita bisa prediksi itu akan terjadi. Kan kita husnuzan, ya, husnuzan nanti kita. Kan kita husnuzan saja. Enggak di Libya pun dimanapun kampusnya akhwat ya. Siapkan itu yang namanya dana darurat itu. Bukan dana darurat itu, alokasi dana ya. Alokasikan dana oh, sana. Oke, udah di-download buku balaghahnya, akhwat? Udah ya, tapi nggak ada coretannya di buku balaghahnya. Karena pengen PDF yang ini nanti deh ya, karena kirimin 2 kali. Oke, lanjut ya. Belva, Stein de Belva. Nah, Ustazah. Wah, dari Belva. الدرس الثاني الثاني الطباق تعريفه هو الجمع بين الكلمة وضدها في الكلام ويسمى أيضا المطابقة المطابقة الم- Tabaqatu Arfan. المطابقة Hmm, أنواعه الأول طباق الإيجاب هو ما كانت الكلمتان المتضادتان Mutagot datani. Mutagot da. متضادة ها هي Mutagot datani. Mm-mm. مت- Mutagot da. berarti dalnya musyaddada Ustazah. Mutagot datani. Iya, adanya tasdid. Mm. متضادتان مثبتتين مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه هو أضحك وأبكى تجد أن كلمة أضحك ضدها كلمة أبكى وكلتاهما مثبتتان الثاني طباق السلب هو ما كانت في إحدى الكلمتين المتضادتين مثبتة والأخرى منفية مثل قوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون تجد أن كلمة لا يعلمون ضدها كلمة يعلمون وإحداهما منفية والأخرى مثبتة. Mhm. Aidan ikra'i ila akhir di kitab. نعم أستاذ. Belva sampai bab terakhir malah. آه. الثالث المقابلة تعريفها هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر
ثم يؤتى بما يضاد ذلك على الترتيب. المثال الأول: قال الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. تجد أن الضحاك ضده البكاء، والقليل ضده ضده الكثير، فيأتي كل على الترتيب. كل. فيأتي كل على الترتيب. الثاني: وقال الله تعالى: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تجد أن كلمة يحل ضدها، يحل. أي يحل ضدها كلمة يحرم، وكلمة لهم ضدها كلمة عليهم، وكلمة الطيبات ضدها كلمة الخبائث، فيأتي كل على الترتيب. مهم. أيضا تكملي. أيضا الدرس مهم. الثالث. الرابع: حسن التعليل. تعريفه هو أن ينكر الأديب صراحة علة الشيء الحقيقة، ويأتي بإلة أدبية طريفة تناسب المعنى. المثال الأول: وقع الزلزال في مصر، فقال محمد بن القاسم بن عاصم يمدح يمدح حاكمها ويعلل وقوع الزلزال: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. تجد في ذلك البيت أن الشاعر تجاهل سبب تجاهل. آه تجاهل. تجاهل سبب الزلزال الحقيقي، وذكر له سببا الحقيقية. سبب آه الزلزال الحقيقية. سبب الزلزال الحقيقية، وذكر له سببا طريفا، وهو أنها سرت بعدل حاكمها، وعبرت هذا السرور بالرقص. مم. وعبرت هذا. وعبرت هذا السرور مم. هذا الس- أقول آه لك. هذا السرور نعم أستاذة. وعبرت هذا السرور بالرقص. الثاني: ما نزل المطر اليوم إلا بكاء من فقد هذا العظيم. تجد أن القائل تجاهل سبب نزول المطر الحقيقي، وذكر سببا طريفا، وهو بكاء السماء من موت هذا العظيم. الخامس: تأكيد المدح بما يشبه الذم. مم. بما مفعول. يشبه الذم. زم. مفعول به. بما يشبه أستاذة. مم. بما يشبه الذم. مم. أنواعه: الأول: أن يثبت لشيء صفة مدح يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، مثل محمد طالب نشيط إلا أنه متميز. مم. تجد أن القائل مدح صديقه محمدا، وقال بأنه طالب نشيط، ولكنه أتى بعدها بأداة الاستثناء وهو إلا، وظن السامع أنه سيذكر صفة غير صفة. محبوبة. صفة. صفة غير محبوبة. benar sifatan ghaira. صفة غير محبوبة، ولكن الأمر ليس كذلك.
فذكر صفة ممدوحة أخرى لمحمد بعد أداة الاستثناء وهي الامتياز، وكان ذلك توكيدا للمدح الأولى. فيسمى هذا الأسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم. الثاني أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، مثل لا بخل في محمد إلا أنه يتصدق في كل أحواله. لا بخل. أنا أستاذة. لا بخل في محمد إلا أنه يتصدق في كل أحواله. تجد أن القائل نفى عن صديقه محمد البخل، ثم أتى بعدها بأداة الاستثناء وهو إلا، فكأنه يريد أن أن آه أن يذمه أستاذة. لما يذم بل الأمر رو. لم يكن ذلك. Kazalik, فذكر benar. Itu آه، salah itu kayaknya berapa Kazalik. Benar لم dibacanya يكن kan. كذلك. فذكر صفة مدح أخرى له بعد أداة الاستثناء وهو أنه يتصدق في جميع أحواله، وكان ذلك توكيدا للمدح الأولى. فيسمى هذا Dilmadil, للمدح الأولى eh? للمدح Dilmadil. الأول. في- فيسمى هذا الأسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم. السادس Jadi, تأكيد الذم بما يشبه المدح. أنواعه: الأول أن يثبت لشيء صفة ذم يؤتى بعدها بأداة yusbita, nah, yusbita li syai'in sifata kalau yusbita. أن يثبت لشيء صفة ذم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. Sifat تليها صفة ذم أخرى، مثل فلان حسود إلا أنه نمام. تجد أن القائل ذم أحدا وقال بأنه حسود، وأتى بعدها بأداة الاستثناء وهو إلا، وظن السامع أنه سيمدحه، ولكنه خالف ما ظنه السامع، فذكره صفة مذمومة أخرى pada kalau kok ada punya berapa? Pada kalau فذكر صفة مذمومة أخرى بعد أداة الاستثناء وهي النميمة، وكان ذلك توكيدا للذم الأول. فيسمى هذا الأسلوب تأكيد الذم بما يشبه المدح. الثاني أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم. sifatnya. Sifatu. صفة ذم، مثل لا جمال في خطبته إلا أنها طويلة في غير فائدة. تجد أن القائل نفى الجمال عن الخطبة التي يسمعها، ثم أتى بعدها بأداة الاستثناء وهو إلا، فكأنه يريد أن يمدح تلك الخطبة، بل الأمر لم يكن كذلك. فذكر صفة ذم أخرى لها بعد أداة الاستثناء وهي أنها طويلة في غير فائدة، وكان ذلك توكيدا للذم الأول. فيسمى هذا الأسلوب تأكيد الذم بما يشبه المدح. Sedih. Barakallahu fiik. Iya, Terakhir ya. Ustazah. Husnul ta'lil udah belum? Oh, Oh, udah. tadi udah baca, Ustazah. Oke.
Aku antara lihat share screen, fokus ke share screen ya. Eh, Saya buat as. Nanti yang Anda tandain tadi dalam Al-Fatihah itu, tolong ingatin untuk terlibat minggu depan. Oke, Besti? Sip, guys? Oke? Ustaz. Oke. Eh, Semangat ya. Baik-baik. Ya, Bismillah. Oke, kita masuk ke bab. Ya, ini jadi udah bab-bab terakhir, akhwat ya, dari ilmu ilmu apa? Ilmu badi. Udah kelihatan chat screen-nya? Mhm. Sudah. Udah ya? Oke. Nah, At-tibak, tibak definisinya adalah al-jam'u bainal kalimah wa dhiddiha fil kalam. Ya, kita mengumpulkan antara satu kata dan lawan dari satu kata tersebut di dalam sebuah kalimat gitu. Ya. Jadi misalnya Antuna bilang, aku menunggumu siang malam. Itu namanya tibak. Tapi kalau Antuna bilang, aku pergi di pagi hari, pulang di malam hari, ini nggak tibak lagi. Ya, misalnya pergi di pagi hari, pulang di malam hari. Itu ada berapa kata yang berlawanan akhwat? Hmm? Kalau pergi Dua. pagi, pulang malam. Itu dua lawan Dua. 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 Kalau udah dua lawan dua, itu nggak tibak lagi namanya. Jadi tibak itu hanya boleh satu lawan satu. Enten Fahimna insyaallah. ya. Nah, atau Antuna bisa juga nama lain dari tibak adalah mutobaqah. Ya, bisa wazan fi'al, bisa juga wazannya adalah mufa'alah. Mufa'alah gitu. Nah, tibak ini akhwat ada dua. Ada namanya tibak ijab, ada namanya tibak salbi. Bedanya apa Ustaz? Bedanya cuma kalau tibak salbi ada huruf nafinya di sini. Ya, kalau tibak ijab tidak ada huruf nafi gitu. Jadi misalnya di sini tibak ijab adhaka lawannya abeka. Membuat tertawa dan membuat menangis. Udah gitu aja. Tapi kalau tibak salbi, kita perhatikan, la ya'lamun sama kata-kata ya'lamun, ya kan? Jadi dia berlawanan, ya. Tapi tidak menggunakan istilah ya jahalun sama ya'lamun, tapi menggunakan istilah ya'lamun dan la ya'lamun. Yang tenang, Fahimna insyaallah. ya. Baru kita masuk ke definisi. Apa itu tibak ijab? Wa makanatil kalimatan mutadhaddatan. Ada dua kata yang berlawanan, tapi dua-duanya musbatatan. Apa arti musbat? Musbat itu artinya adalah tidak menggunakan huruf nafi. Yang tenang Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. ya. Jadi misal qaulihi ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka ya. Tajidu anna kalimata adhaka didduha adalah apa akhwat? Abka. Wa kiltahuma dua-duanya adalah musbatatan ya. Musbat artinya kata positif, bukan makna. Ulangi, artinya kata yang positif, tidak ada huruf nafi. Kalau makna nggak, kita nggak perhatikan makna di sini. Ini ada berlawanan. Gitu. Nah sekarang ada tibak salbi.
Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Apa itu dimaksud lebih? Maka nanti ihda kalimatain, ya, ada dua kata yang berlawanan. Salah satunya musbatah, kalimat positif. Salah satunya manfiyah, kalimat negatif. Bukan maknanya nggak negatif ya. Nah, tapi kalimat negatif. Fahimtum akhwat? فهمنا إن شاء الله. Karena ada huruf nafi. Ya, jadi patokannya huruf nafinya. Kalau secara makna kan emang ya lamun selalu positif lah ya, lamun negatif juga. Gitu kan. Gitu. Akulu sama la akulu tidak berarti positif negatif. Intinya bukan secara makna melainkan secara kata. Ada huruf nafi ya. Tajidu anna kalimatah la ya'lamun, kata la ya'lamun didduha kalimatu ya'lamun wa ihdahuma manfiyah. Salah satunya manfi, itu ada huruf nafi, wal ukhra musbatah. Salah satunya positif. Oke, nanti kerjain terlibatnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke muqabbal. Terlibatnya biasanya digabung tibak sama muqabbal. Apa bedanya tibak sama muqabbal? Kalau tibak itu akhwat dalam satu kalimat hanya boleh satu kata yang berlawanan. Contohnya, aku menunggumu siang dan malam. Nah, itu siang lawannya malam. Kalau muqabbalah, saya bilang, aku pergi di pagi hari, pulang di pagi malam hari. Berlawanan tuh. Pergi lawannya pulang. Pagi lawannya apa akhwat? Malam. Malam. Ya. Atau tiga kata lawan tiga kata juga bisa. Aku pergi dengan malam. keadaan sedih dan pulang dengan keadaan aku pergi di pagi hari dalam keadaan sedih dan pulang di malam hari dalam keadaan senang. Nah, pergi lawannya apa? Pulang. Pulang. Pagi lawannya Malam. malam. Sedih lawannya Senang. senang. Paham tenang? فهمنا. Ya. فهمنا. Jadi kalau kalau banyak sekali kalimat yang berlawanan, dua lawan dua, tiga lawan tiga, empat lawan empat, seribu lawan seribu, sejuta lawan sejuta, maka kita tidak sebut tibak, kita sebutnya apa, akhwat? مقابلة. Ya, muqabalah. Baru kita datangkan di sini apa sih definisi muqabalah? An yu'ta bimaknayain. Kita datangkan dua kalimat atau lebih dari dua kalimat, ya. Lalu kita datangkan lawan dari kata tersebut, ya. Kita datangkan dua kalimat, tiga kalimat atau lebih, lalu kita datangkan lawannya, dua kata juga, tiga kata atau lebih. Harus berurut. Contohnya, faliyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Maka, ya, tersenyumlah tersenyumlah sedikit dan banyaklah menangis, atau tertawalah sedikit dan banyaklah menangis. Ya dahaku lawannya ya beku, harus rapi. Qalilan urutannya awalnya kasir. Nah, tajidu anna dhahak didduhu al-buka wal qalil didduhu al-kasir. Fayati kullun, semuanya datang ala tertib sesuai urut. Atau contoh lanjutnya 3 lawan 3. Yuhillu lawannya yuharrim. Lahum lawannya alaihim. At-thayyibat lawannya adalah al-khaba'is. Yang kena akhwat. Mhm. فهمنا إن شاء الله. Lanjut, masuk ke husnul ta'lil. Husnul ta'lil, pernah nggak dengar istilah begitu? Aduh, hujan nih. Kayaknya karena kamu nggak mandi deh. Pernah dengar kalimat kayak gitu? Hmm? Pernah, ya kan? Atau sebaliknya, aduh hujan nih, gitu kan? Kayaknya dia sedih deh karena kamu mau pergi, atau karena aku mau pergi, misalnya dia kepedean orangnya. Pernah dengar kalimat kayak gitu, Akmal?
Hah? Pernah. Nah ya, itu kalimat sehari-hari kita. Itu namanya adalah husnul ta'lil. Ya, husnul ta'lil artinya husn, ya, baiknya. Ta'lil artinya alasan yang diberikan. Gitu. Saya kasih contoh dulu nih di sini. Mazul zilat misru min kaidin yurad. Mesir itu gempa, ya, bukan karena tipu daya yang walakinnaha raqasat, tetapi dia sedang bergoyang atau berdansa min adlikum, karena senang atas keadilanmu wahai seorang khalifah. Lain tenang. Apa nih saya boleh diulang? Nah, ulang lagi ya. Jadi Mesir itu bukan ya, karena takdir, dia sedang yang sendiri pemimpin yang adil. Nanti akhwat lain tenang. Paham lah. Halo, respon dong. Ustazah Neng, Afwan, ayo. suaranya Ustazah, terputus. tadi suaranya keputus sepertinya. Terus, ulang lagi. Mesir itu bukan bergempa, bukan gempa karena takdir, melainkan dia sedang bergoyang, ya, berdansa atau berjoget-joget karena keadilanmu. Nanti, pengen. Paham nah. Kurang paham sekarang. Jadi dia bilang ini kan ada gempa di Mesir. Dia bilang gempa di Mesir ini bukan karena takdir Allah. Ini Mesir ini lagi bahagia karena punya khalifah adil seperti kamu. Saya dipahami? Bisa, Ustazah. Nah, ya. Nah, itu namanya husnul ta'lil. Jadi kita bilang hujan itu turun bukan karena mau hujan tahu, tapi karena sedih soalnya kamu mau pergi kita. Nah, kami tenang. Paham. Itu namanya husnul ta'lil, ya. Nah, kita lihat definisinya. Apa itu husnul ta'lil? Anir kiral adibu sorahatan, seorang sastrawan, ya, mengingkari dengan terang-terangan alasan terjadinya sesuatu. Di mana di sini yang dia ingkari adalah alasan gempa. Dia bilang gempa ini terjadi bukan karena takdir. Wa ya'ti bi'illatin adabiyyah. Dia mendatangkan alasan yang terdengar puitis dan lucu, di mana alasan ini kebetulan cocok dengan keadaan yang terjadi. Yang tenang? Fahimna. Ustazah, Oke, apa? Hah? berarti yang di Mazuzurat Misra itu yang husnul ta'lilnya yang rokosat ya sudah. Iya. Benar. Iya, iya sih. Nah, baru kita lihat di sini contohnya. Waqa'a zilzal di Mesir. Terjadilah gempa pada suatu hari di Mesir. Faqala Muhammad bin Qasim, Muhammad bin Qasim bin Asim berkata, ketika dia memuji seorang pemimpin Mesir, dia membuat alasan, ya, dengan adanya gempa. Dia cari ide aja gimana ya caranya supaya pujiannya itu terdengar indah. Terus dia bilang, Mazul zilat misru min kaidun yuradu biha. Ya. Jadi Mesir itu bukannya gempa karena tipu daya yang dan lakin nahar kasat, tapi dia sedang berdansa, bergoyang-goyang, berjoget-joget min adlikum karena keadilan. Tajidu fi hadzal bait. Di sini anna syair tajahala sabab zilzal al-haqiqiyah. Penyair itu pura-pura bodoh atau pura-pura menyingkirkan sebab asli dari terjadinya gempa. Wa dzakara lahu sababan tarifan. Lalu menyebutkan sebab lain dari gempa, yaitu, ya kan, yang lucu, ya, sebab lucu gempa karena dia senang. Wa annaha surrat, yaitu Mesir itu sedang dibuat bahagia bi'adli hakimiha, karena keadilan pemimpin Mesir.
Wa'abbarat hadha surur, dia menunjukkan kebahagiaannya dengan cara berjoget-joget. Paham tenang? Gimnas. Nah, Ya. Atau Antuna balik, atau Antuna katakan juga. Contoh kedua. Ma nazzalal matarul yaum illa bukaan min faqdi hadzal azim. Ya, tidaklah turun hujan kecuali karena menangis. Ya, kehilangan orang yang sangat mulia. Ya, kalau hujannya turun-turun aja kan. Tapi seolah-olah hujan itu turun karena sedih, bumi ini sedih kehilangan. Tajidu annal qaila tajahala sababan nuzulil matar. Di sini qail pura-pura tidak tahu ya sebab turunnya hujan. Wa dzakara sabban tariqan. Dia menyebutkan sebab lain yang lucu ya. Wa huwa buka'us sama, yaitu langit itu menangis karena ada yang meninggal. Gitu. Ah, paham itu nah? Hmm, Mhm. benar. Insyaallah, Ustaz. Nah ya. Nah, sekarang kita lihat ta'kidul madah bima yushbihul dzam, sama bawahnya ta'kidul dzam bima yushbihul madah. Kalau Ana bilang Muhammad talibun nasyitun, Muhammad adalah murid yang rajin. Illa annahu, sayangnya dia, biasanya yang Anda datangkan kalimat negatif, kalimat bermakna negatif atau kalimat bermakna positif setelahnya. Negatif. Negatif ya. Jadi kita bilang Muhammad rajin sih, sayangnya dia itu apa namanya suka terlambat. Itu dalam pikiran kita kan. Muhammad rajin, sayangnya dia suka terlambat. Tetapi di sini akhwat, ta'kidul madah bima yushbihul dzam. Artinya apa? Kita menekankan pujian rajinnya Muhammad dengan memberikan pujian yang baru. Ya, tapi seolah-olah kita mau menghina. Contohnya, Muhammadun talibun nasyitun. Muhammad tuh murid yang rajin. Illa annahu, sayangnya dia apa? Mutamayyizun, berprestasi. Enten nah? Paham. Ya. Ya. Jadi di sini Muhammad murid yang rajin. Sayangnya dia berprestasi. Nah, gitu. Jadi bukannya dicaci malah dipuji untuk kedua kalinya. Kalau begitu namanya adalah takkidul madah bima yushbihul dzam. Enten nah? Ya, jadi dia makna positif plus makna positif. Ya, makna bagus plus makna bagus. Positif plus positif. Namanya takkidul madah. Atau tentunya juga boleh pakai tata cara kedua. La bukhla, tidak ada kekikiran. Berarti dia orangnya gimana? Dia nggak punya sifat kikir sama sekali. Berarti dia orangnya apa? Mau. Dermawan. Ya, la bukhla, tentunya juga boleh didatangkan dengan kata-kata ada huruf nafi juga boleh. La bukhla berarti al-karam. Ya, berarti kalau tidak kikir berarti maknanya positif atau maknanya negatif? Positif. 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 Ya, positif plus positif. Positif plus positif. La bukhla fi Muhammad atau al-karamu fi Muhammad. Tidak ada kepikiran sedikit pun dalam diri Muhammad illa annahu, sayangnya dia yatasoddaq, bersedekah di setiap keadaan. Enten nah? Paham. Nah, Antuna boleh menggunakan dua tata cara itu. Ya, tata cara pertama, Antuna berikan karakter positif. An yusbita li syai'in sifata madhin. Ya, Antuna berikan karakter positif. Yuk taba daha, ada tulis istisna. Ada tulis istisna di sini adalah illa annahu, ya kan? Taliha sifatu madhin ukhra, di mana setelahnya ada kalimat positif selanjutnya. Apa kalimat positif selanjutnya, akhwat? Hmm? Tasaddaq.
Illa Mutamayyiz. annahu mutamayyizun. Paham tenang? Fahimna. Allah. Allah. Oke. So, cara kedua. Antuna menggunakan huruf nafi. Ya. Yang pertama adalah sifatu zammin manfiyah. Antuna katakan karakter positif negatif tapi yang dinafikan. Yaitu la bukhl. Bukhl kalimat negatif. Tapi kita nafikan. Nah, habis itu antuna berikan istisna. Ya. Illa annahu. Habis itu antuna berikan karakter positif selanjutnya. Yang tenang? Fahimna. Hmm. Ya. Jadi boleh. Misalnya Anda bilang. Kasuro. Kasuro malur rojul illa annahu toba. Ya. Kasola alaihi atau illa annahu halal. Ya. Kasuro malur rojul illa annahu halal. Atau antuna katakan kasuro di dunia apa? Qalla. Ya. Kita katakan ma qalla malur rojuli illa annahu halal. Paham tenang? Fahimna saja. Ya. Jadi boleh antuna bilang Muhammad rajin. Sayangnya dia baik hati. Atau Muhammad tidak malas. Sayangnya dia baik hati. Sekarang selanjutnya adalah ta'idun tam bima yushbihul madah. Berarti ini kalimat ya, kata yang bermakna negatif plus negatif. Contohnya, Fulan hasud. Fulan itu orangnya suka iri dengki. Illa annahu namam. Sayangnya dia suka mengadu domba. Untungnya dia suka mengadu domba. Jadi illa annahu ini diartikan sebagai apa akhwat? Untung. Untungnya. Ya, untungnya dia suka mengadu domba. Ya. Jadi kalau orang awalnya ketika di awal kalau dengar kata untungnya, orang berpikir kalimat selanjutnya, kata selanjutnya negatif atau positif? Positif. Positif. Tapi ternyata di sini udah ada kata-kata untungnya, ternyata masih kalimat apa akhwat setelahnya? Kata yang Negatif. negatif. Ya. Fulan hasud ila annahu namam. Ya, Fulan ini orangnya iri dengki. Untungnya dia suka mengadu domba. Negatif plus negatif. Ya, negatif plus negatif secara makna. Atau Antuna katakan la jamala. Apa arti la jamala? Baik, tidak ada Tidak keindahan. ada keindahan. Tapi secara makna positif atau negatif? Nggak ada Negatif. keindahan. Negatif. Negatif, ya kan? La jamala fi khutbati. Tidak ada keindahan dalam khutbahnya. Illa annaha. Untuk khutbahnya apa akhwat? Panjang. Jadi kalau khutbah panjang positif atau negatif tuh? Hmm? Positif. Hah? Panjang. Negatif. Negatif lah. Ya, di sini kan khutbahnya yang panjang. Ya, nggak semua yang panjang itu negatif. Kalau khutbah panjang yang negatif lah itu udah fix. Ya, makanya khutbah itu nggak boleh panjang. Dah, di sini anyus batali syai. Anyus batali syai'in sifat adzamin. Anyus batali syai'in sifat adzamin. Diberikan karakter negatif. Yuk, tambah daha ada tulis istisna. Kemudian ada lagi ilah muncul kata ilah anahu yang punya sayangnya. Baliha ditambah lagi sifat negatif. Itu nama. Gitu ya. Artinya apa tadi nama? Mengadu dong. Ya, Domba. suka mengadu. Faal. Ya. Sirah mubalang. Begitu juga. Atau sifat madahin manfiyah. Ada karakter positif tapi dinafikan. Ya. La jamal. Jamal ini kata positif tapi dinafikan. Berarti ada apa? Ya, ada keburukan si khutbah ini
Illa annahu, kemudian ada tulis istisnanya, ya illa annahu, untungnya. Ternyata apa akhwat? Sifat min ukhra, dia tawilah. Ya, tidak ada keindahan dalam khutbahnya. Untungnya khutbahnya panjang tanpa faidah. Fahim tenang? Benar, insya Allah. Insya Ya, Allah. kita nggak jelasin bawahnya kan sama aja. Oke, silakan akhwat dikerjakan. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nanti tolong ingetin buat kan kita kerjain balaghah wadihah. Jadi kerjainnya nanti aja pas bimbel, nggak usah jadi PR yang di balaghah wadihah tadi. Oke, sip. Siap, Mhm. Ustazah. Oke. Apaan tuh mau PR? Tidak. Nggak mau ya. Ya, balaghah wadihah kalau ingetin ya. Tadribat ini dari jinas sampai akhir kita pakai buku balaghah wadihah. Tapi kita semua kita nuksiru minat tadribat bukan minat ya dari buku balaghah yang dia boleh atau balaghah wadihah boleh.